PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Musdalifah, salah satu guru di SD Negeri nomor 200 Aholeye, Kabupaten Sinjai, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001256315. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri nomor 200 Aholeye, Kabupaten Sinjai pada kelas 6 dengan materi memahami makanan dan minuman halal dan haram dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat luar biasa. Oke. Silakan diperhatikan dulu sekelilingnya. Apabila ada sampah, silakan dibersihkan. Tidak ada? Tidak. Yang merasa belum rapi bajunya, silakan dikasih masuk ke dalam rok atau celana. Silakan dirapikan. Sudah siap semua? Siap. Sudah. Siap, Bu. Oke, silakan ketua kelas maju ke depan, pimpin temannya berdoa sebelum belajar. Silakan maju ke depan. Doa sebelum belajar dan mulai. Jumriyadi. Hadir, Bu. Farhat Fadil Fawas. Hadir, Bu. Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Nurul Ananda Akbar. Hadir, Bu. Tania Humaira Az-Zahra. Hadir, Bu. Nazifa Salsabila. Hadir, Bu. Fitri Amalia. Hadir, Bu. Rizda. Hadir, Bu. Adiba Syakila. Hadir, Bu. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk berdiri terus. Indonesia, tanah tumpah darahku.
membaca surah An-Nas sebagai pembiasaan sebelum belajar. Silakan dibaca bersama-sama. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang memahami makanan dan minuman halal dan haram. Jadi materi kita sekarang ada di bab 4. Sebelum kita mempelajari, Ibu mau bertanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, siapa yang masih ingat? Nazifah, Salsabila, bisa disebutkan pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang pentingnya menyatakan penyesalan, Bu. Iya, pentingnya menyatakan penyesalan. Kalau kita menyesal, berarti sebelumnya kita berbuat apa? Berbuat dosa. Berbuat dosa atau berbuat salah. Berbuat salah. Terus mengapa kita harus menyesal kalau sudah berbuat salah? Supaya apa? Ayo, supaya apa? Terhindar dari dosa. Iya, supaya terhindar dari Dosa. Kemudian ada jawaban yang lain. Supaya apa? Saya, Bu, supaya tidak ada rasa dendam. Supaya tidak ada rasa dendam. Masih ada yang lain? Saya, Bu, supaya bisa berubah lebih baik. Supaya bisa berubah lebih baik. Jadi manfaat menyesali kesalahan seperti tadi disebutkan oleh teman kalian. Yang pertama, supaya terhindar dari Dosa. Kemudian menyesali kesalahan dan supaya tidak ada rasa dendam. Jadi manfaat penyesalan selain dari disebutkan oleh Tuhan, kita termotivasi, ya, memotivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, ya. Oke, anak soleh Siap, Allahu Akbar. tepuk semangat. Ya, sekarang kita lanjut ke materi pada hari ini tentang memahami makanan dan minuman halal dan haram. Jadi ada kata halal Dan ada haram. haram. Kemudian makanan dan minuman halal Halal dan haram. Oke. Ada yang pernah dengar kata halal dan haram? Pernah dengar? Pernah? Pernah, Bu. Oke, bisa dijelaskan apa perbedaan halal dan haram? Apa perbedaannya halal dan haram? Ayo, apa itu halal? Yang diperbolehkan. Segala yang diperbolehkan atau diperintahkan. Kalau haram? Hal yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh Dilakukan. Jadi semua yang diharamkan Allah itu tidak boleh dilakukan. Oke, selanjutnya tentang makanan dan minuman halal dan haram. Coba, apa saja yang termasuk makanan dan minuman halal serta haram? Kita mulai dari yang halal dulu. Apa contohnya makanan dan minuman halal? Nasi, sayur, buah, air putih, Iya, air putih, air teh atau air Kopi. susu atau kopi.
mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi makanan dan minuman halal dan haram dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan macam-macam makanan dan minuman halal serta haram. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, sebentar Ibu akan menampilkan sebuah video yang membahas tentang makanan dan minuman halal serta haram. Tugas kalian sebentar, silakan diamati dan disimak baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, maka silakan dicatat. Karena setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk didiskusikan secara berkelompok. Setelah berdiskusi dan sebentar, akan ada perwakilan satu kelompok yang akan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Paham? Paham? Oke. Silakan disimak videonya. Dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Ah, ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa kamu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang ditanamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Saya tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya untuk makanan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis ini. Lalu kita pergi ke hasilnya. Ayo, siapa takut? Sudah siap semua? Yes, Bu.
dalam hal makanan, minuman, maupun perbuatan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kita kerjakan maka akan mendapat dosa. Selanjutnya pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Makanan dan minuman halal adalah seluruh makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya tadi makanan halal adalah nasi, apalagi buah-buahan. Kalau contoh makanan haram seperti alkohol atau darah. Selanjutnya syarat-syarat makanan dan minuman halal. Suatu makanan dapat dikatakan halal apabila memenuhi empat syarat. Ya, syarat yang pertama halal zatnya. Dan maksud dengan halal zatnya tidak mengandung daging babi. Kemudian yang kedua halal cara memperolehnya, maksudnya diperoleh dengan cara yang baik, tidak dengan mencuri, merampok atau dengan menipu. Kemudian syarat yang ketiga halal prosesnya, artinya disembelih atau diproses dengan cara yang islami agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat atau syarat yang keempat, makanan harus thayyib atau baik dalam hal penyajiannya atau cara menyimpannya. Jadi hal ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi supaya dapat dikatakan makanan halal. Ya. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat pahala dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tubuh menjadi sehat dan kuat. Yang ketiga, doa-doa kita mudah dikabulkan. Menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Selanjutnya dampak mengkonsumsi makanan haram. Jadi apabila kita mengkonsumsi makanan haram, ada dampaknya yang terjadi pada kita. Yang pertama, mendapat suasana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tubuh menjadi tidak terserap penyakit, hati menjadi keras dan sulit menerima kebaikan. Kemudian selanjutnya mendorong pada perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, doa dan ibadah tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, karena semuanya sudah paham dan tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang bertanya. Menurut kalian, mengapa kita selalu diperintahkan mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari yang haram? Supaya apa? Mendapat pahala. Iya, supaya mendapat pahala. Kemudian apa lagi? Selalu sehat. Selalu sehat. Ya, Ibu. jadi itu manfaatnya sehingga kita selalu diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas untuk didiskusikan secara berkelompok. Jadi Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok jumlahnya 4 orang. Ya. Jadi di sini sudah ada namanya masing-masing setiap kelompok. Ibu sudah membagi di sini menjadi 3 kelompok. Jadi perhatikan namanya ya. Yang masuk kelompok 1, Nazifah Salsabila, Al-Awwar, Adiba Sakina, Fitri Amalia. Itu kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2,
lakukan secara bersama-sama. Satu. Diskusikan bersama temannya ya. Jangan lupa tulis nama setiap anggota kelompok. Diskusikan sama teman Kak masalah yang ada di tugas kalian ya. Ya Bu. Kelompok 3. Silakan berdiskusi, cari jawabannya secara bersama-sama. Jangan lupa tulis nama setiap anggota kelompok. Ya, tulis dulu nama setiap anggota kelompok, baru diskusikan apa jawabannya. Nah, kelompok 2. Ya, tulis nama anggota kelompoknya. Dia menulis, bantu temannya cari jawabannya. Nah, tulis nama dulu, nama anggota kelompok, baru diskusikan apa jawabannya. Ya. Oke, silakan berdiskusi. Silakan bantu temannya cari sama jawabannya apa. Diskusi. Sudah ditulis maksudnya. Ya, silakan cari jawabannya. Oke. Sama-sama cari jawabannya yang benar. Sudah Bu. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan satu orang satu kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 paparkan hasil diskusinya. Yang lain, silakan mendengar, disimak baik-baik penjelasan dari kelompok 1 dan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah Salsabila. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami bersama, yaitu definisi makanan dan minuman halal dan haram. Halal dimaknai dengan segala hal yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, sedangkan haram mengacu kepada segala hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama Islam. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Halal, 1. Mendapat pahala, 2. Supaya selalu sehat, 3. Tubuh menjadi kuat, 4. Terhindar dari dosa. Ya, itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan? Silahkan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Saya Bu. Silakan bagi yang Humaira Zahra. Apa dampaknya jika kita mengkonsumsi makanan haram? Ya, dampaknya kalau kita mengkonsumsi makanan haram. 1. Mendapat dosa, 2. Mudah terserang penyakit. Dampaknya kalau mengkonsumsi makanan haram mendapat dosa dan terserang penyakit, mudah terserang penyakit. Bagaimana saudari penanya Tania? Apakah jawabannya betul atau masih ada yang kurang? Atau sudah jelas semua? Sudah Bu. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, kita lanjutkan kelompok 2, silakan maju ke depan.
silakan dipaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan yang lain didengarkan baik-baik. Sebab-sebab halal. Halal zatnya artinya tidak mengandung daging babi. Halal cara memperolehnya artinya tidak diambil dengan mencuri. Halal prosesnya artinya diproses atau diolah menurut syariat Islam. Halal cara pengajiannya. Sebab-sebab haram. Haram zatnya, haram cara memperolehnya. Haram prosesnya, haram cara pengajiannya. Oke, itulah hasil pemaparan dari kelompok 2. Bagaimana? Ada yang perlu ditanggapi atau ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Ya, Bu. Sudah betul jawabannya? Ya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 duduk kembali. Kita lanjutkan kelompok terakhir atau kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Satu orang maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Makanan halal dan makanan haram. Makanan halal: nasi, sayur, buah-buahan, daging sapi, daging ayam. Minuman halal: air putih, susu, teh, kopi, soda. Makanan haram dan minuman haram. Makanan haram: daging babi, daging anjing, daging kucing, daging tikus, daging ular. Minuman haram: alkohol, darah, air kencing, air terkena najis, air terkena kotoran. Akibat yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsi makanan haram, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan apabila ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan Nazifah Salsabila. Bagaimana caranya agar kita tidak mengkonsumsi makanan haram? Ya, bagaimana caranya? Selalu memperhatikan label kehalalannya. Selalu memperhatikan label kehalalannya. Apalagi? Ya, Menghindari tempat yang meragukan. menghindari tempat yang Meragukan. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah betul? Sudah, Bu. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Oke, tepuk tangan. Silakan dari kelompok 3. Jadi, berdasarkan hasil pemaparan dari ketiga kelompok, kita dapat pahami bahwa tidak semua jenis makanan yang ada di sekitar kita itu halal untuk dikonsumsi. Ada beberapa jenis makanan yang dilarang oleh Allah. Nah, seperti apa contohnya? Babi. Daging babi, Daging anjing. daging, Darah. darah, Angkat. bangkai, alkohol. Tetapi ada juga jenis makanan yang halal zatnya, tetapi haram untuk dimakan. Kenapa? Karena diperoleh dengan cara yang Baik. tidak Baik. baik atau haram cara memperolehnya. Jadi, makanan dapat dikatakan halal apabila memenuhi 4 syarat atau kriteria. Syaratnya yang pertama harus halal zatnya. Kemudian yang kedua halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga halal cara prosesnya atau mengolahnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat halal cara penyajiannya atau disimpan di tempat yang bersih. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nazifah Salsabila. Makanan dan minuman halal adalah seluruh makanan dan minuman yang diperbolehkan dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan dan minuman
haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah makanan dan minuman halal adalah segala jenis makanan atau minuman yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan atau minuman haram adalah segala jenis makanan yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Ya? Ibu. Adapun manfaat mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. Yang pertama, mendapat Pahala dan pahala. Kemudian yang kedua, tubuh menjadi sehat dan kuat. yang ketiga, Doa-doa kita mudah dikabulkan. kemudian yang keempat, Menjauhkan diri dari perbuatan buruk. menjauhkan diri dari perbuatan Buruk. anak soleh. Siapkanlah tempat. Bagaimana pelajaran kali ini? Apakah menarik? Menarik. Apakah kalian senang? Senang. Bagaimana cara kita membiasakan diri supaya selalu mengkonsumsi yang halal? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ayo. Selalu memperhatikan laba kehalalannya. Ya, selalu perhatikan laba kehalalannya. Kemudian apa lagi? Masih ada? Menghindari tempat yang meragukan. Iya, pintar. Oke. Sekarang Ibu ingin membagikan kalian tugas untuk dikerjakan sekarang sebagai penilaian akhir pada materi yang dipelajari pada hari ini. Jadi kalau tadi tugasnya secara berkelompok, sekarang tugasnya berindividu. Jadi silakan ditulis nama. Dan silakan dibaca dan ditulis namanya. Apabila ada soalnya yang kurang jelas, silakan bertanya. Yang sudah selesai, silakan dikumpul. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Jadi, Ibu berharap apa yang kalian pelajari hari ini betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya? Ibu. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dalil yang menjelaskan makanan dan minuman halal serta haram. Oke, silakan ketua kelas maju ke depan, siapkan temannya sebelum pulang. Doa sebelum pulang, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Jadi marilah kita bersama-sama menutup pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.